Kenapa MUI bikin fatwa yang tidak disepakati banyak ulama lain? Bukankah salam lintas agama sudah sering dilakukan oleh kebanyakan muslim, bahkan oleh banyak ulama? Kenapa tiba-tiba dilarang? Bukankah fatwa MUI seharusnya menyelesaikan masalah? Ini kok malah bikin masalah? Apakah fatwanya benar-benar untuk kemaslahatan umat? Atau cuma mau mengalihkan perhatian rakyat? Cuma pengalihan isu. MUI memang suka bikin fatwa yang meresahkan umat. Sebagai contoh, fatwa haram perempuan naik ojek. Atau fatwa larangan kebon dan larangan golput. Makanya, fatwa MUI jadi kontroversial. Fatwa MUI jadi tidak rasional. Padahal, fatwa harus dibuat dengan akal sehat. Tapi MUI suka bikin fatwa yang tidak logis, sehingga membingungkan umat, sampai menimbulkan protes dari umat Islam. Lembaga Kajian Hukum Islam di UI sampai bikin diskusi. Temanya adalah masih perlukah fatwa MUI? Tonan tidak heran kalau MUI jadi kehilangan wibawa. Umat tidak salah kalau tidak mematuhi fatwa MUI. Kini, Kementerian Agama pun berbeda pendapat dengan MUI. Fatwa MUI memang boleh diabaikan. Mengapa boleh diabaikan? Ayo kita bahas. Gusmus pernah bilang MUI adalah buatan rezim Orba. Karena Soeharto mau menguasai umat Islam. Jadi, MUI bukan didirikan atas aspirasi dari ulama. Islam memang tidak mengenal lembaga terpusat yang bisa memaksakan satu pendapat kepada seluruh umat. Menurut Ainun Najib di jurnal Lisan Al-Hal, fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa, tidak harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Menurutnya, fatwa tak lebih dari sebuah pendapat ulama. Pada hakikatnya, fatwa adalah pemikiran ulama yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Begitu pula menurut Sofyan Ab dari IAIN Sultan Amai, Gorontalo, fatwa merupakan tanggapan yang bersifat tidak mengikat umat. Dan MUI bukanlah lembaga negara. Fatwa MUI tidak mengikat mutlak dan bukan hukum negara. Jelas ya, fatwa MUI boleh diabaikan. Itu yang pertama. Sebab kedua adalah adanya fatwa lain yang berbeda. Sehingga fatwa MUI boleh diabaikan.
Fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional ikhtiyariyah. Artinya, pilihan yang tidak mengikat secara legal. Fatwa bersifat ilaniyah atau informatif atau wacana. Pilihan terbuka untuk mengambil fatwa yang sama, atau meminta fatwa kepada mufti yang lain. Selain MUI, ada juga organisasi Islam lain yang membuat fatwa. Misalnya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam, yang kedudukan fatwanya sama. Fatwa MUI tidak lebih tinggi. Adanya perbedaan fatwa tidaklah menjadi masalah yang besar, karena saling menghargai terhadap perbedaan pendapat antar alim ulama. Fatwa MUI juga bisa berubah, seperti fatwa MUI terhadap vasektomi. Dari fatwa haram vasektomi berubah menjadi fatwa boleh. Berubah 4 kali selama kurun waktu 30 tahun. Fatwa memang dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu, karena ada berbagai unsur yang mempengaruhinya, yang bisa berbeda dari waktu ke waktu. Seperti dulu MUI juga pernah bikin fatwa larangan merokok. Dinyatakan bahwa merokok hukumnya antara haram dan makruh. Padahal banyak ulama NU suka merokok. Saat itu, Prof. Dr. Amin Suma mengatakan umat tidak perlu bingung, karena hukum merokok dapat dibahas lagi dalam ijtima berikutnya. Begitu kata anggota tim perumus komisi fatwa itu. Tidak ada fatwa yang abadi, katanya. Sekarang, bagaimana dengan fatwa larangan salam lintas agama? Tentunya, umat tetap boleh patuh atau abaikan. Siapa tahu nanti berubah kan? Itulah 3 sebab fatwa MUI boleh diabaikan. Gak dosa kok. Tonan sendiri lebih mementingkan persahabatan dan kerukunan umat manusia. Kearifan lokal budaya Indonesia jangan dihancurkan. MUI mestinya mengkaji ulang fatwa ini. Karena, fatwa adalah jawaban atas realita persoalan yang terjadi. Kok fatwa MUI malah meresahkan umat?